Oke, jadi yang cukup lucu tapi ternyata benar-benar kejadian adalah banyak sekali orang-orang yang masih memilih jam tangan G-Shock berdasarkan model mana yang memiliki warna yang paling hitam. Nah, untuk itu kami hadirkan dua buah jam tangan analog digital serba hitam yang bisa dibilang masih memiliki hubungan saudara, yaitu G-Shock GBA 900 dan GBA 800. Keduanya masih menjadi pilihan banyak orang hingga hari ini, terutama bagi mereka pecandu warna hitam. Mereka nggak peduli apa saja fitur-fitur yang ada pada jam tangan tersebut, yang penting warnanya harus serba hitam, guys. Blasted meddling kids. Oke, kalau berbicara mengenai jam tangan G-Shock analog digital dengan harga di bawah 2 juta rupiah, kedua model dengan ukuran medium ini kami yakin selalu berada di daftar teratas yang paling banyak dicari-cari oleh orang-orang. Bukan hanya karena desainnya yang sangat keren dan memiliki fitur-fitur yang dianggap lebih canggih dari kebanyakan G-Shock pada umumnya, tapi yang memegang peranan paling penting adalah warna yang diaplikasikan pada kedua jam tangan ini, yaitu warna full black. Nah, tentu saja hal tersebut sah-sah saja mengingat peranan dari jam tangan pada saat ini memang lebih banyak sebagai pelengkap aksesoris seperti sepatu ataupun topi bagi kebanyakan orang. Namun ternyata cukup banyak yang kemudian merasa menyesal karena ternyata fitur-fitur yang mereka butuhkan tidak mereka dapatkan pada jam tangan tersebut. Untuk itu mari kita kupas sedikit perbedaan dari kedua jam tangan G-Shock GBA 900 terbaru dengan model GBA 800 yang telah berumur lebih dari 3 tahun. Oke, secara dimensi atau lebar bezel, kedua model olahraga kelas bawah G-Shock ini ternyata memiliki ukuran yang cukup beda tipis. Hanya saja terlihat G-Shock GBA 900 memiliki tombol display yang lebih menonjol sehingga lebih besar secara lebar dari kiri ke kanan. Namun mengingat perbedaannya juga sangat sedikit, mari kita anggap keduanya memiliki ukuran yang sama. Nah, sedangkan kalau kita perhatikan dari samping, maka akan terlihat bahwa G-Shock GBA 900 sedikit lebih gemuk jika dibandingkan dengan model GBA 800. Walaupun hanya terpaut sekitar 1 mm, namun percayalah hal itu akan cukup berpengaruh pada kenyamanan kalian jika dipakai sepanjang hari dari pagi hingga malam. Untuk urusan bobot sendiri, keduanya ternyata sangat ringan dan pastinya bakal sangat nyaman buat aktivitas apapun yang kalian lakukan. Dengan bobot total hanya 61 gram, kedua model ini jelas masuk pada model analog digital teringan yang bisa kalian dapatkan hari ini. Nah, yang menjadi persoalan kebanyakan orang adalah ternyata mereka cenderung lebih menyukai desain dari model lama, yaitu G-Shock GBA 800. Namun tentu saja secara fitur mereka lebih memilih si model baru G-Shock GBA 900. G-Shock GBA 800 memang memiliki desain dial yang lebih ringkas dan bersih dibandingkan model GBA 900 yang terkesan sangat padat dan juga ramai. Begitu juga dengan desain bezel dari G-Shock GBA 800 yang memiliki bentuk bulat yang lebih sempurna. Tapi tentu saja ini balik lagi ke selera masing-masing, guys. Mungkin saja kalian beranggapan model GBA 900 lebih cakep, dan tentu saja soal fitur kalian sudah nggak perlu pusing lagi. Namun bagi sebagian yang ternyata lebih menyukai model GBA 800, apakah lebih baik tetap pada pilihan tersebut atau terpaksa membeli model GBA 900 terbaru? Oke, jawabannya tentu saja balik lagi pada fungsi jam tangan yang akan kalian beli. Jika 100% kalian hanya mengandalkan jam tangan sebagai aksesoris di tubuh kalian, tentu saja fitur-fitur jam tangan yang minim tidak akan menjadi masalah. Kalian bisa fokus pada model atau desain jam tangan yang paling mencerminkan kepribadian kalian ataupun yang paling kalian sukai modelnya. Loh, memangnya apa saja sih perbedaan fitur yang diusung oleh kedua model kakak ke adik ini? Oke, perbedaan yang paling mencolok tentunya adalah penggunaan aplikasi G-Shock Connected pada model lama GBA 800. Padahal untuk model-model terbaru dan yang lebih canggih, Casio telah membekalinya dengan aplikasi G-Shock Move. Pada model G-Shock GBA 800, fungsi dari aplikasi G-Shock Connected hanya terbatas pada penghitungan jumlah langkah kaki dan juga kalori yang kalian bakar. Kalian tidak bisa melakukan olahraga lari dengan data-data seperti jarak, waktu berlari, dan juga kecepatan kalian. Jadi bisa dibilang fitur olahraga pada model ini masih sangat terbatas alias sangat minim. Apalagi fungsi-fungsi lain pada aplikasi G-Shock Connected ini juga terbilang sangat standar dengan hanya menambahkan fitur pendukung seperti timer, stopwatch, waktu dunia, dan alarm. Tapi ingat ya guys, fungsi dari aplikasi G-Shock Connected ini hanyalah sekedar alat pembantu untuk mempermudah kalian misalnya ingin mengatur timer, stopwatch, atau alarm pada jam kalian.
Nah, sebaliknya G-Shock GBS 500 terbaru telah hadir dengan aplikasi G-Shock Move yang lebih canggih dan mampu memberikan data yang jauh lebih banyak saat kalian berlari. Termasuk juga ada catatan langkah kaki, kalori, dan juga jarak tempuh harian yang akan di-reset setiap harinya. Sedangkan untuk aktivitas berlari kalian akan diberikan tempat khusus yang akan disimpan pada bagian activity. Di sini semua histori aktivitas lari kalian akan disimpan dan bisa kalian akses sewaktu-waktu kalian perlukan. Hampir mirip dengan kebanyakan jam tangan olahraga lainnya, beberapa data yang bisa kalian lihat seperti jarak lari, waktu berlari, pace atau kecepatan rata-rata, kalori yang dibakar, dan lain-lain. Bedanya jam tangan G-Shock GBS 500 ini tidak menggunakan GPS internal untuk mengukur semua data tersebut, tetapi masih menggunakan sensor akselerometer. Jadi tentu saja keakuratannya mungkin tidak sebaik jam tangan GPS pada merek lainnya. Oke, sekarang kita beralih pada bagian wajah dari kedua jam tangan analog digital ini. Casio sepertinya benar-benar ingin memaksimalkan hampir semua tempat kosong pada bagian dial dari G-Shock GBS 500 dengan menancapkan 4 bagian LCD. LCD utama pada bagian tengah bawah terlihat lebih memanjang jika kita bandingkan dengan model G-Shock GBA 800. Tentu saja dengan hadirnya layar LCD yang lebih luas ini akan semakin mempermudah kita saat membaca data-data pada LCD tersebut. Namun tentu saja ukuran LCD GBS 500 ini relatif masih terbilang cukup kecil. Jadi saat kalian berlari mungkin akan cukup sulit membaca keseluruhan data pada jam tangan ini. By the way, desain G-Shock GBS 500 terbaru pun semakin mempertimbangkan kenyamanan saat berlari dengan menghadirkan dua lubang ventilasi angin yang cukup besar pada bagian tali jam. Kedua lubang ventilasi ini akan secara konstan mengirimkan aliran udara ke bagian pergelangan tangan agar Anda tetap merasa nyaman saat berlari. Selain itu, desain ini juga benar-benar memboost penampilan dari G-Shock GBS 500 ini menjadi lebih modern dan juga futuristik. Namun sayangnya Casio harus menghilangkan tombol lampu pada bagian tengah seperti yang ada pada G-Shock GBA 800 yang lama. Kami tidak tahu apakah ini terkait dengan hadirnya lubang ventilasi yang berada pada lokasi tombol lampu tersebut atau memang Casio menghilangkannya dengan alasan lainnya. Namun posisi tombol lampu tersendiri pada bagian tengah kami rasa cukup krusial bagi beberapa orang. Contohnya saja kalian bisa saja menekan tombol yang salah saat hendak menghidupkan pencahayaan di saat sedang berlari. Hal ini tentu saja bisa membuat aktivitas lari kalian menjadi terganggu atau menjadi tidak fokus. Untuk bagian pencahayaan, terlihat G-Shock GBS 500 mendapatkan keuntungan karena hadir lebih belakangan. Teknologi yang semakin maju paling tidak mengharuskan Casio menghadirkan pencahayaan yang lebih terang. Dan bukan hanya itu saja karena data-data pada layar LCD juga terlihat sangat jelas dan solid dengan pencahayaan yang lebih merata dibandingkan G-Shock GBA 800. Pada bagian samping terlihat total ada 5 buah tombol yang diletakkan Casio pada model GBA 900. Dan walaupun tombol-tombol ini terlihat lebih panjang, namun posisinya yang lebih masuk ke dalam bezel membuatnya cenderung lebih susah untuk ditekan. Dan lagi-lagi kondisi ini akan semakin tidak ideal saat kalian harus mengaksesnya dengan jari-jari yang basah akibat keringat saat berlari. Bandingkan dengan tombol-tombol G-Shock GBA 800 yang sebenarnya lebih kecil dibandingkan G-Shock GBA 900. Namun dengan posisi yang lebih menonjol tentu saja kita lebih mudah merasakannya pada jari-jari dan menurut kami akan lebih mudah untuk diakses. Dan yang terakhir yang akan kami bahas adalah karet-karet pada bagian tali jam ini. Keduanya cukup mirip bagi kami dan menampilkan kualitas yang sangat baik, terutama dari sisi kelenturan yang sangat luar biasa. Hal ini berkat penggunaan karet uretan terbaru yang sepertinya sengaja dihadirkan oleh Casio untuk semua model-model olahraga mereka. Oke guys, demikianlah review kami untuk G-Shock GBA 900 dan GBA 800 yang cukup sering membuat orang-orang bingung untuk memilihnya. Pastikan kalian memilihnya sesuai dengan kebutuhan kalian, terutama untuk jangka panjang. By the way, kami juga akan selalu hadir dengan review-review G-Shock terbaru lainnya, jadi pastikan kalian subscribe terlebih dahulu sebelum meninggalkan video ini. Terima kasih atas waktu kalian selama berada di channel ini dan sampai ketemu di video kami berikutnya.